Salam Patriot di Suara Patriot bersama Chandra Tua. Hari ini, musuh yang paling mematikan tidak selalu datang dengan senjata di tangan. Musuh itu bisa datang lewat hanya satu butir pil. Namanya fentanyl. Obat penghilang rasa sakit yang awalnya dikembangkan untuk kebutuhan medis, kini telah menjelma menjadi mesin pembunuh massal. Di Amerika Serikat, lebih dari 70.000 nyawa melayang setiap tahun karena overdosis zat ini. Fentanyl 50 kali lebih kuat dari heroin. Satu butir kecil saja cukup untuk merenggut nyawa seorang anak muda dalam hitungan menit. Dan pertanyaannya, dari mana datangnya zat mematikan ini? Jawabannya, dari laboratorium-laboratorium di China. Bahan baku utama dikirim ke Meksiko, diproses oleh kartel, lalu masuk ke Amerika melalui perbatasan. Presiden Donald Trump menyebut China adalah sumber utama fentanyl. Tapi pertanyaannya lebih dalam dari itu. Apakah ini murni masalah narkoba ataukah bagian dari strategi senyap komunis untuk menghancurkan peradaban barat? Ini adalah perang generasi. PKC ingin merusak dari dalam melalui candu, ketergantungan, dan keputusasaan. PKC tidak lagi gunakan kekuatan senjata, tank, atau nuklir. Tapi perang senyap ini cukup gunakan fentanyl yang kecil namun mematikan. Strategi ini untuk hancurkan generasi bangsa. Dengan hancurnya generasi bangsa dari dalam, akan mudah menaklukkan bangsa tersebut kemudian. Bagaimana dengan Indonesia? Apakah negeri kita aman dari fentanyl alias narkoba ini? Sayangnya tidak. Indonesia sudah berada dalam kondisi darurat narkoba. Sekitar 3,6 juta warga adalah pengguna aktif. Rata-rata 30-50 orang meninggal setiap hari karena narkoba. Lebih mengkhawatirkan, jenis narkoba semakin canggih. Fentanyl mulai ditemukan dalam beberapa penggerebekan di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Ini waktunya bangsa Indonesia bersatu. Kita harus melawan penyelundupan dan peredaran narkoba seperti AS melawan fentanyl. Kita butuh hukum yang kuat, pengawasan ketat, rehabilitasi bagi korban, dan yang paling penting, kesadaran nasional tentang bahaya narkoba dan keluarga yang harmonis adalah benteng utama untuk mencegahnya. Komunis tidak pernah tinggal diam. Jika hari ini mereka melumpuhkan Barat, besok bisa jadi giliran kita. Atau justru sekarang sudah terjadi banyak narkoba yang sudah beredar di Indonesia adalah dari China. Indonesia jangan takut menghadapi komunis. Hadapilah dengan berani, dengan kejujuran, dan takut hanya pada Tuhan Sang Pencipta. Mari saudaraku, lindungi negeri ini. Lindungi anak-anak kita, keluarga kita, masa depan Indonesia kita. Karena Indonesia adalah bangsa besar, dan kita tidak akan pernah tunduk pada racun yang datang dari luar ataupun pengkhianatan dari dalam. Tingkatkan kesadaran bahwa komunisme adalah racun yang harus ditolak oleh semua anak bangsa Indonesia. Mengapa? Karena kita punya Pancasila. Mengapa? Karena komunisme adalah jalan buntu. Salam Patriot untuk Indonesia berdaulat.